Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 8 April 2020, hari Rabu dalam Pekan Suci. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 26, ayat 14 sampai dengan ayat 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Ia tega menyerahkan Yesus hanya karena sejumlah uang. Dewasa ini masih ada Yudas-Yudas lain yang juga tidak segan-segan meninggalkan Yesus hanya untuk mendapatkan kedudukan di dalam masyarakat, hanya untuk mencari popularitas, jabatan, kedudukan, atau hanya karena cinta kepada seorang laki-laki atau wanita. Itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Kita tahu bagaimana dewasa ini orang menggadaikan agamanya atau imannya dengan kedudukan, popularitas, dan cinta. Kita menyaksikan atau mungkin juga terjadi dalam keluarga kita sendiri, sanak saudara kita, bagaimana dengan mudahnya orang meninggalkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini hendaknya mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun saat ini mungkin kita sudah menjadi Yudas-Yudas yang lain, Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Dia selalu membuka kedua tangannya bagi kita, walaupun kita menjualnya dengan segala macam tujuan. Dia tetap setia menunggu untuk kembali kepadanya. Semoga dengan merenungkan perilaku Yudas, kita semakin menyadari kerapuhan kita. Kita diundang untuk membaharui diri dan bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan tentang pengkhianatan Yudas yang tidak disangka sama sekali oleh para rasul lainnya. Mereka kebingungan dan sedih
ketika Yesus mengatakan bahwa ada dari antara mereka yang akan menyerahkan dia ke tangan musuh-musuhnya. Kendati para rasul sedih, tetapi Yesus tetap tegar menghadapi saat-saat akhir hidupnya. Dia sungguh menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias yang sesungguhnya. Penderitaan Yesus di kayu salib menjadi bukti cintanya kepada umatnya sampai sehabis-habisnya. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa sekitar akhir hidup Yesus ini menjadi renungan yang tak ada habis-habisnya bagi kita. Kita diajak untuk menelusuri saat demi saat kisah sengsara Yesus. Perasaan kita bisa campur aduk antara kesedihan akan dosa-dosa kita, kesediaan untuk bertobat, dan kekaguman akan ketegaran Yesus dalam menghadapi saat-saat yang amat memilukan, yaitu ketika dia harus menerima dirinya diremukkan akibat dosa-dosa kita. Ya Tuhan Yesus, ampunilah aku yang telah menjual Engkau hanya untuk mendapatkan hal-hal yang fana, hal-hal yang bersifat duniawi dan yang hanya membuat bahagia selama di dunia ini, bahkan yang berlangsung sesaat saja. Amin.